Fakta proyek berbahaya dan bersejarah yang mematikan banyak manusia. Proyek Manhattan adalah proyek yang dikenal menyebabkan adanya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang kerap kita kenal di bangku sekolah, menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II. Namun hal ini juga merupakan menoreh sejarah kelam di dunia teknologi, mengingat ini adalah bom atom pertama di dunia. Proyek ini terkenal sangat berbahaya hingga menyebabkan kematian dari beberapa ilmuwan yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Nah, mari kita bahas salah satu pencapaian besar teknologi senjata ini dan fakta soal proyek Manhattan yang dilansir dari List First berikut ini. Terlibatnya Albert Einstein. Surat yang ditandatangani sendiri oleh Einstein di tahun 1939 ini ditujukan pada Presiden Amerika Serikat saat itu, yakni Franklin D. Roosevelt. Roosevelt sendiri adalah penulis surat tersebut. Setelah berdiskusi dengan deretan ilmuwan lainnya termasuk Einstein, Eugene Wigner, dan Edward Teller, surat tersebut berisi perhatian soal kekuatan baru yang muncul karena penelitian nuklir yang waktu itu baru saja dihelat. Kekuatan baru tersebut diyakini dapat menyebabkan kehancuran luar biasa yang tak pernah dilihat manusia sebelumnya. Perhatian ini ditujukan ke Presiden agar teknologi semacam ini tak jatuh ke tangan Nazi Jerman, mengingat mereka sudah menimbun uranium dan melakukan penelitian. Presiden FDR akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan dan proyek ini akhirnya lahir. Menelan biaya 28 triliun rupiah. Proyek Manhattan adalah proyek yang rumit, tak cuma meneliti bahan paling berbahaya di dunia, namun lokasinya juga tersebar di Amerika Serikat dan Kanada. Situs utamanya terdapat di Los Alamos di negara bagian New Mexico dan Oak Ridge di Tennessee. Oak Ridge berfungsi sebagai pabrik utama uranium yang merupakan bahan utama bom atom, sementara Los Alamos adalah laboratorium yang letaknya jauh dari peradaban yang bertugas merancang dan membangun bom atom. Karena rumitnya proyek ini, biaya yang ditelan pun juga banyak. Tercatat, biaya proyek adalah 1,9 miliar USD atau setara 28 triliun rupiah. Jika dikonversikan ke uang saat ini, angka ini lebih dari 10 kali lipat. Proyek ini dianggap sukses. Banyak yang melihat proyek Manhattan sebagai proyek gagal. Pasalnya, biaya proyek yang jauh lebih dari anggaran awal, kematian ilmuwan saat bekerja, serta dampak besar dari adanya bom atom. Namun, pemerintah Amerika Serikat sendiri menganggapnya sukses. Hal ini dikarenakan tujuan adanya proyek ini adalah mempersenjatai Amerika Serikat melawan Nazi Jerman dan ancaman Jepang di Perang Dunia II. Tentu, jika dalam perspektif tersebut proyek ini berhasil. Namun, di sisi lain, proyek ini hanya menghasilkan 2 bom atom yang diledakkan dengan perkiraan kematian berkisar 150.000 hingga 200.000 orang. Serta tentu, proyek ini membuka pintu bagi Rusia dan Amerika Serikat untuk mengembangkan senjata nuklirnya dan akhirnya jadi negara adik kuasa. Di sisi lain, pemboman Hiroshima dan Nagasaki menyelamatkan jutaan nyawa di Amerika Serikat dalam kondisi perang karena Jepang menyerah tanpa syarat. Secara keseluruhan, tetap banyak yang berpendapat bahwa proyek Manhattan adalah salah satu proyek yang cacat moral dan problematis. Apanya yang sukses, guys? Proyek mematikan ini mengerikan. Tapi gara-gara Hiroshima dan Nagasaki dibom ini, Indonesia mengambil momentum untuk proklamasikan kemerdekaan karena Jepang lemah dan bertekuk lutut. Ya kan, geng? Kematian akibat inti setan. Menurut laporan terdapat 24 kematian selama proyek Manhattan berlangsung. Sebagian besar dari kematian ini adalah kecelakaan konstruksi. Namun, karena ini adalah penelitian bom nuklir, beberapa kematian ilmuwan terkait nuklir adalah hal yang cukup mengerikan. 2 kasus kematian ilmuwan di proyek Manhattan yang paling mengerikan adalah Harry Daghlian dan Louis Slotin. Daghlian tak sengaja menjatuhkan bata tungsten carbide kerakitan inti plutonium dan akhirnya melepas batu bata tersebut. Akhirnya, ia terpapar dosis mematikan, menderita selama 1 bulan di rumah sakit, lalu kemudian meninggal. Sementara Slotin mengalami kecelakaan setelah obeng yang ia gunakan memodifikasi bagian atas reflektor berhelium neutron yang berada di atas inti uranium mengalami tergelincir. Setengah inti atom jatuh dan ia terpapar radiasi yang membuatnya meninggal dalam 9 hari.
Akhirnya, pasca 2 kematian ini, inti plutonium ini disebut sebagai inti setan. Yang bikin ini memang kesetanan sepertinya ya geng, karena niatnya memang untuk membunuh orang banyak. Jadi, sebenarnya bermanfaat nggak ya proyek ini menurut kalian geng? Awalnya bukan mengembangkan bom atom, namun meriam nuklir. Di awal pengembangan Manhattan Project, penelitian dikerahkan para ilmuwan untuk mendesain sebuah meriam pelontar bom berbasis plutonium. Subjek ini diberi nama Tin Man. Bersamaan dengan pengembangan bom atom yang diberi nama Fat Man, sebuah bom yang akhirnya dijatuhkan di Nagasaki. Meriam ini sendiri memiliki cara kerja yang cukup rumit, yakni dengan membentukkan 2 massa plutonium dengan kecepatan tinggi di dalam bom. Akhirnya, Tin Man ditinggalkan karena terlalu sulit dikembangkan ketika penelitian. Namun, uang terlanjur terkucur banyak untuk Tin Man. Mulai dari percobaan pembawaan casing yang ternyata mengungkap bahwa desainnya tak terlalu efektif untuk dibawa oleh pesawat, serta kecenderungan bom untuk meledak sebelum waktunya akibat benturan plutonium. Meski demikian, bom yang dijatuhkan di Hiroshima adalah tipe meriam yang menggunakan uranium alih-alih plutonium. Percobaan pertama peledakan bom atom sepanjang sejarah. Karena proyek Manhattan adalah proyek yang pertama dalam sejarah, selain pemboman atom pertama, tentu mereka juga tercatat sebagai pihak pertama yang meledakkan bom atom sepanjang sejarah. Hal ini dilakukan pada 16 Juli 1945 dengan diberi nama Trinity Test atau uji coba Trinitas. Era bom atom dimulai ketika sebuah bom atom berhasil diledakkan dengan bantuan sebuah gadget peletup yang canggih pada masanya. Uji coba ini tentu ditutup-tutupi oleh pemerintah pada masa itu. Bahkan seorang penulis dari The New York Times diangkat untuk membuat rilis pers yang berisi kejadian yang lebih banyak ditutupi ketimbang kenyataan. Proyek ini banyak dibahas di budaya pop. Setelah ditutup lebih dari 70 tahun, proyek ini sama sekali tak dilupakan sebagai pionir kerusakan nuklir. Justru proyek Manhattan sering disebut di televisi, film, fiksi, dokumenter, musik, bahkan video game, serta berbagai bentuk seni berbasis budaya pop lainnya. Sebuah film televisi berjudul Dewan yang lahir di 1989 memenangkan penghargaan Emmy berkat penggambaran sejarah soal proyek Manhattan. Selain itu, yang paling terkenal adalah karakter Tony Stark di Iron Man yang di awal Marvel Cinematic Universe, tepatnya di Iron Man pertama, adalah pabrikan senjata yang mewarisi keahlian sang ayah Howard Stark yang merupakan salah satu ilmuwan integral di proyek Manhattan. Bahkan terdapat sebuah seri televisi berjudul Manhattan yang membahas lebih detail soal proyek Manhattan, namun berhenti setelah 2 musim meski penuh pujian. Itu dia gengs, 7 fakta soal proyek Manhattan, proyek mengerikan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jangan lupa ya geng, untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya agar kami dapat terus memberikan informasi menarik lainnya untuk kalian. Karena channel ini dapat menghibur kalian dan memperluas zona berpikir kalian semua dari informasi yang kami sajikan. Bye geng, see you next video.